Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video Anak Buah Bagi. Kali ini kita akan membahas tentang CP0 Aegis, Swords, dan keretakan di dalam Angkatan Laut Pemerintah Dunia. Sebelum video ini dimulai, Anak Buah Bagi pengen ngingetin teman-teman untuk makan makanan yang bergizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, supaya teman-teman tetap sehat dan lancar melakukan aktivitas sehari-harinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang CP0 Aegis, Swords, dan masa depan Angkatan Laut Pemerintah Dunia. Di dunia One Piece memiliki kemiripan yang besar dengan dunia nyata. Di dalam dunia One Piece ada satu kelompok yang sangat besar yang disebut dengan pemerintah dunia yang telah berkuasa selama ratusan tahun dan menerapkan aturan yang berlaku hampir di seluruh penjuru dunia. Mereka punya pasukan penegak hukum utama yang disebut sebagai Angkatan Laut yang menjadi garda terdepan untuk menjaga ketertiban di seluruh penjuru lautan. Mereka jugalah yang menjadi instrumen utama pemerintah dunia untuk menghadapi para bajak laut. Tak hanya itu, pemerintah dunia juga mempunyai organisasi rahasia yang biasanya melakukan tugas dan agenda khusus dari pemerintah dunia, mirip dengan badan intelijen di dunia nyata. Pertama-tama, kita akan membahas tentang Cyberpol terlebih dahulu. Cyberpol adalah organisasi rahasia milik pemerintah dunia. Tugas utama Cyberpol adalah spionase, investigasi, dan melenyapkan target atau seseorang sesuai dengan arahan pemerintah dunia. Cyberpol tampaknya cenderung beroperasi sebagai agen anti pemberontakan yang memiliki tugas penegakan hukum yang lebih umum. Mereka punya otoritas dalam hal perekrutan untuk angkatan laut. Bahkan, mereka tak jarang berurusan dengan kelompok kriminal bawah tanah untuk menghadapi individu yang unik. Cyberpol tampaknya lebih fokus pada ancaman politik terhadap pemerintah dunia daripada kasus kejahatan umum yang lainnya. Ada 8 Cyberpol resmi yang dinamai CP1 hingga CP8 dengan 2 unit tidak resmi yang dinamai CP9 dan CP0. CP9 memiliki kewenangan untuk menindak tegas warga negara yang tidak kooperatif dengan pemerintah dunia karena metode penegakan hukumnya yang sangat ekstrim. Maka keberadaan CP9 adalah organisasi yang dirahasiakan keberadaannya oleh pemerintah dunia. Sedangkan CP0 keberadaannya terbuka bagi publik. Tetapi yang membedakan CP0 dengan CP yang lainnya adalah CP0 adalah unit organisasi yang bekerja di bawah arahan langsung kaum naga langit atau yang kita biasa sebut dengan Tenryubito. Dalam video kali ini, CP yang kita bahas hanyalah CP0. CP0 atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan Cyberpol Aegis Zero di One Piece chapter 705, menurut Nico Robin, mereka adalah organisasi intelijen terkuat di antara Cyberpol yang lainnya. Mereka pertama kali muncul di One Piece chapter 712 di Dressrosa untuk menginformasikan kepada penduduk Dressrosa bahwa berita di koran tentang Doflamingo yang turun tahta sebagai Raja Dressrosa dan mundur dari keanggotaannya sebagai Shichibukai adalah berita yang salah. Ketika Doflamingo dikalahkan oleh Luffy, pemerintah dunia mengalami kesulitan memperoleh senjata dari negeri Wano, di mana Doflamingo adalah maklar yang menjembatani bisnis pemerintah dunia dan negeri Wano yang dikuasai oleh Kaido. Akibatnya, agen CP0 datang langsung ke negeri Wano untuk bernegosiasi dengan Shogun Kurozumi Orochi. Orochi hanya menerima kapal perang sebagai bentuk pembayaran atas senjata yang diproduksinya. Tetapi, Orochi memberitahu kepada agen CP0 jika ada bentuk kesepakatan dagang yang lain, ia meminta Dr. Vegapunk sebagai pembayaran tambahannya. Para agen CP0 mendapati permintaan Orochi adalah hal yang mustahil. Orochi menembak salah satu agen CP0 dan mengejek mereka.
bahwa dia tidak takut dengan kaum naga langit dan angkatan laut karena Kaido melindunginya. Di sini kita bisa melihat bahwa CP0 mengemban tugas dan praktik kotor pemerintah dunia dan hanya patuh kepada kaum naga langit. Kata Aegis pada nama resmi mereka artinya adalah perisai. Mungkin sesuai dengan namanya, eksistensi CP Aegis Zero ini adalah organisasi khusus yang melindungi kepentingan kaum naga langit dan pemerintah dunia, meskipun harus melakukan banyak cara kotor dan korupsi sekalipun. Setelah membahas tentang CP Aegis Zero, kali ini kita akan membahas tentang SWORD. SWORD adalah pasukan khusus angkatan laut yang keberadaannya sendiri tidak diketahui oleh pemerintah dunia, kaum naga langit, dan Cyberfall. Di One Piece chapter 956, kita mendapati X-Drake, anggota Tobiropo bajak laut Kaido, sedang bertukar informasi lewat denden musi bersaluran khusus. Ternyata X-Drake adalah kapten dari pasukan khusus angkatan laut SWORD. Drake bertukar informasi dengan Koby, yang dimana Koby juga merupakan anggota dari SWORD. Ini cukup mengejutkan. X-Drake merupakan mantan laksamana muda angkatan laut, salah satu bajak laut yang dijuluki generasi terburuk. Anggota Tobiropo bajak laut Kaido ternyata adalah kapten dari SWORD yang sedang menyamar. Sedangkan Koby adalah kapten angkatan laut dan salah seorang figur yang berperan penting dalam insiden yang terjadi di Rocky Port. Ketika mereka saling bertukar informasi, Koby terkejut ketika mendapati informasi dari Drake bahwa CP0 sedang berada di Wano. Di sini terlihat bahwa salah satu tugas dari SWORD adalah untuk memantau aktivitas para Yonko. Belum diketahui secara pasti apa saja tugas dan tujuan dari SWORD. Begitu pula dengan struktur organisasi dan anggotanya. Akan tetapi, anak buah Buggy memiliki dugaan tentang siapa saja yang menjadi anggota SWORD. Yang pertama adalah Monkey D. Garp, pahlawan angkatan laut yang selalu menolak kenaikan jabatan dan betah di posisinya sebagai laksamana madya dengan dalih ia bebas melakukan apa saja yang ia mampu lakukan tanpa terikat oleh struktur jabatan di atasnya yang dikendalikan oleh Gorose dan kaum naga langit. Garp adalah salah satu anggota angkatan laut yang menganut sistem keadilan moral. Garp juga tidak menyukai cara kerja dan sistem yang ada di dalam lingkup pemerintahan dunia. Buktinya ada di chapter 905 ketika ia menyebut raja kerajaan Goa yaitu Steli sebagai sampah dan menyuruhnya untuk enyah dari hadapannya. Meskipun sesaat kemudian Garp meminta maaf karena seharusnya ia tak boleh berkata begitu. Dengan fakta bahwa Koby adalah anggota SWORD, tidak menutup kemungkinan jika Garp, orang yang menjadikan Koby sebagai anak asuhnya di angkatan laut, juga menjadi atasannya di SWORD. Lalu ada satu orang lagi yang diduga juga merupakan anggota SWORD, yaitu Aokiji. Setelah kalah duel melawan Akainu untuk merebutkan posisi laksamana armada, Aokiji keluar dari angkatan laut untuk bergabung dalam kelompok bajak laut Blackbeard. Apa alasannya Aokiji? Kami duga sebagai anggota SWORD, karena posisi Aokiji di dalam bajak laut Blackbeard tidak termasuk dalam kategori 10 kapten Titanic, di mana ke-10 kapten Titanic ini adalah komandan divisi bajak laut Blackbeard. Itu artinya Aokiji memiliki keleluasaan untuk memata-matai kelompok bajak laut Blackbeard tanpa terikat posisi jabatannya. Sama halnya seperti X-Drake di bajak laut Kaido. Selain itu, semasa menjabat menjadi angkatan laut, Aokiji menganut sistem keadilan moral, sama seperti Garp. Jika dirunut melalui sistem keadilan moral, maka Mimi juga menduga beberapa nama seperti Fujitora, Smoker, dan Tashigi juga merupakan anggota SWORD berdasarkan keyakinan mereka terhadap keadilan moral. Dari pembahasan kita tentang CP0 dan SWORD sebelumnya,
kita tahu bahwa kedua organisasi ini sifatnya rahasia di dalam struktur angkatan laut dan pemerintah dunia. Kita juga tahu dari pembahasan sebelumnya bahwa Aegis dalam nama CP0 artinya adalah perisai. Sangat sesuai dengan eksistensi mereka sebagai pelindung kepentingan pemerintah dunia yang menganut sistem keadilan absolut. Keadilan absolut adalah doktrin yang ditekankan pemerintah dunia kepada instrumen penegak hukumnya, terutama kepada Cyberpol dan Angkatan Laut, untuk menghabisi atau memusnahkan individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah dunia atau sesuai dengan kehendak para bangsawan dunia, yaitu kaum naga langit. Sedangkan SWORD yang artinya adalah pedang merupakan organisasi rahasia angkatan laut yang beroperasi di luar pengawasan CP0 dan pemerintah dunia. Jika member SWORD seperti Kobe adalah penganut keadilan moral yang berdasarkan hak asasi manusia, maka tujuan terbentuknya SWORD sepertinya tak sejalan dengan CP Aegis Zero, pemerintah dunia, dan kaum naga langit. Apa tujuan Oda Sensei ketika memperlihatkan kepada kita bahwa ada unsur perisai dan pedang dalam struktur penegak hukum pemerintah dunia? Apakah kedua organisasi rahasia tersebut adalah perlambangan keperkasaan pemerintah dunia dalam upayanya menegakkan keadilan? Mimin rasa sepertinya tidak seperti itu. Mungkin di sini Oda Sensei merujuk kepada sebuah dongeng rakyat Cina. Mao dalam bahasa Cina artinya adalah tombak, alat untuk menyerang. Dun artinya adalah perisai, alat untuk bertahan. Dalam bahasa Cina, jika kata Mao atau tombak dan Dun yang artinya perisai disatukan, maka akan menjadi sebuah kata dengan artian yang sangat berbeda. Dahulu kala, ada seseorang yang menjual tombak dan pedang. Pedagang itu mengatakan bahwa tombaknya adalah tombak yang tertajam dan mampu menembus perisai apapun. Lalu, ia juga mengatakan bahwa ia menjual perisai terbaik di dunia dan tak ada senjata yang mampu menembus perisai tersebut. Lalu, ada seseorang yang bertanya kepada pedagang tersebut, "Hei, bagaimana kalau tombakmu diadu dengan perisaimu? Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Jika tombakmu mampu menembus perisai tersebut, itu artinya kau bohong tentang perisaimu. Tetapi, jika tombakmu tak mampu menembus perisai tersebut, maka kau juga berbohong tentang tombakmu." Pedagang tersebut tak bisa mengelak. Dia tak bisa menjawab pertanyaan orang tersebut. Jika kata Mao atau tombak dan Dun yang artinya perisai digabung menjadi satu kata, yaitu kata Mao Dun, artinya menjadi kontradiksi atau pertentangan. Dongeng rakyat Cina tadi mengajarkan kita untuk jangan sampai terjebak dalam kondisi Mao Dun atau mendapati diri kita di kondisi yang sangat bertentangan. Hal inilah yang terjadi di dunia One Piece saat ini. Dalam struktur angkatan laut dan pemerintah dunia, ada dua hal yang sangat bertentangan di sini, yaitu keadilan absolut dan keadilan moral. Kita telah mengetahui di dalam video pembahasan kali ini bahwa CP Aegis Zero memihak keadilan absolut demi kepentingan bangsawan dunia, sedangkan SWORD yang memihak keadilan moral demi kebaikan sesama manusia yang lainnya. Dua hal yang saling bertentangan ini menunjukkan adanya keretakan dalam struktur pemerintahan dunia. Lalu, apa dampaknya bagi pemerintah dunia nanti? Kita tahu bahwa pasukan revolusioner pimpinan Monkey D. Dragon adalah organisasi militer yang sangat kuat dan berani menantang pemerintah dunia secara langsung. Lebih spesifiknya, mereka sangat keras menantang keberadaan kaum bangsawan dunia atau kaum naga langit yang tinggal di Marijoa, yang mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari berbagai macam korupsi dan praktek kotor yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Tidak menutup kemungkinan
bahwa pasukan revolusi ini nantinya membutuhkan sekutu dari kalangan angkatan laut pemerintah dunia yang tidak sepaham dengan doktrin keadilan absolut. Coba kalian bayangkan, ketika nanti angkatan laut pemerintah dunia terbelah menjadi dua pihak. Di satu pihak ada anggota loyalis yang setia dengan doktrin keadilan absolut dan tunduk pada bangsawan dunia, termasuk CPIG Zero, melawan kelompok angkatan laut yang menentang sistem keadilan absolut dan lebih menganut kepada keadilan moral, seperti Sword misalnya. Jika merujuk kepada dongeng rakyat Cina sebelumnya, kita mendapati Sword sebagai Mao atau tombak di sini, dan CPIG Zero sebagai Dun, yang artinya adalah perisai, dan angkatan laut terjebak dalam situasi Maodun yang artinya kontradiksi, alias dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Maka akan terjadi perpecahan di tubuh angkatan laut pemerintah dunia dan akan terjadi perang besar antara kubu angkatan laut yang setia kepada Tenryubito dan angkatan laut yang menganut sistem keadilan moral yang didukung oleh pasukan revolusioner. Mari kita meninjau kembali pidato Doflamingo dari chapter 556 saat perang puncak di Marineford tentang konsep keadilan yang telah berubah. Bajak laut itu kejahatan, angkatan laut adalah keadilan. Hal ini akan selalu berubah seiring perjalanan sejarah. Anak-anak yang tak pernah melihat kedamaian dan anak-anak yang tak pernah melihat peperangan akan mempunyai nilai yang berbeda. Mereka yang bisa berdiri di puncak maka akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tempat ini, Marineford, adalah tanah netral. Keadilan akan menang katamu? Tentu saja, itu pasti. Siapapun yang memenangkan perang ini akan menjadi keadilan. Jika terjadi perang antara penganut keadilan absolut melawan penganut keadilan moral, siapapun pemenangnya akan menjadi keadilan seperti yang dipidatokan oleh Doflamingo. Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak yang memanfaatkan perpecahan tersebut untuk ikut campur dalam upaya perebutan supremasi kekuatan tertinggi di dunia, seperti contohnya para Yonko atau Kaisar Lautan, dan juga bajak laut generasi terburuk yang ingin berada di puncak dunia. Ada baiknya kita meninjau lagi pidato Doflamingo di chapter 801. Ketika Surung bertanya kepada Doflamingo, "Serigala tahu apa yang hewan buas pikirkan. Menurutmu, apa yang akan terjadi di dunia bajak laut?" Doflamingo pun menjawab, "Karena kehilangan makanan mereka, rantai mereka terlepas. Kau pikir apa yang akan terjadi di dunia ini? Siapa yang berada di atas lautan ini? Siapa yang akan memimpin lautan ini? Apakah salah satu kaisar lautan, para Yonko, atau salah satu dari si Cibukai, atau mungkin para bedebah dari generasi terburuk? Mungkinkah itu pasukan keadilan angkatan laut yang memimpin lautan? Atau mungkin tekad rakyat, pasukan revolusi yang juga memiliki monster yang menakutkan? Penyandang Namadi yang selalu menghiasi sejarah, siapa yang tahu kapan dan di mana mereka akan muncul? Siapa yang akan memihak siapa dan saling bekerja sama? Siapa yang akan mengkhianati siapa yang menjadi sekutunya? Katakan ini pada Tenryubito yang ada di puncak Marijoa. Kalian semua akan diusir dari tahta emas kalian. Sudah 25 tahun sejak Goldie Roger menaklukkan Grand Line. Rival abadinya, Whitebeard, hanya berdiri di depan singgasana kosong tersebut, bukannya mendudukinya. Sekarang apa? Di mata para bajak laut yang jumlahnya tak terhitung di luar sana, ada satu singgasana yang kosong. Kau tahu maksudnya kan? Saatnya dimulai perang untuk merebutkan supremasi tertinggi di era bajak laut ini. Perang tahta. Jika nanti kontradiksi yang terjadi di angkatan laut menimbulkan perpecahan dan konflik internal, ditambah lagi dengan perang tahta seperti yang disebutkan Doflamingo, bisa dipastikan satu hal yang akan terjadi: kekacauan dunia.
Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Buah Bagi dan nyalakan notifikasinya. Pencet tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Bagi. Sampai jumpa di video Anak Bagi yang selanjutnya. Ciao.